Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Sebagian manusia mungkin terlalu sombong tidak mau berdoa, seakan ia bisa menghasilkan sesuatu tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Sebagian lainnya tidak mau berdoa seakan ia bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Atau ada sebagian lainnya, bahkan tidak yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena merasa diri dosa dan hina. Ya, begitulah kita manusia. Padahal hakikatnya seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat menarik terkait jangan pernah lelah berdoa. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar A? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidak hanya menyapa di Gapai Kemuliaan, tapi aktif juga di media sosial. Jadi sebenarnya kalau misalnya ketinggalan ya, menyaksikan Gapai Kemuliaan, potongan-potongan di sosmednya juga banyak ya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini followernya luar biasa Hilman ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi platformnya itu menarik dan juga bisa menjangkau mungkin jamaah yang lebih banyak ya. Amin, insya Allah. Amin. Terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, bahasan kita adalah jangan pernah lelah berdoa. Tapi betul, kadang-kadang ada mungkin kita yang nggak yakin gitu, mau doa tuh, aduh, Allah bakal denger nggak ya? Kayaknya permintaan saya terlalu besar deh, terlalu berat deh gitu. Padahal mungkin diri saya juga nggak suci-suci amat lah bahasanya gitu ya, masih banyak dosa. Tapi di sisi lain ada yang juga yang nggak, ngapain sih berdoa? Udah usaha kita aja bisa kok gitu. Bagaimana seharusnya kita seorang Muslim bisa menyikapi ya konsep berdoa ini? Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga doakan Mbak Mila jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang doa, di awal mungkin kita harus coba memahamkan dulu Mbak Mila, pentingnya berdoa dalam hidup. Ada 4 alasan yang menjadikan doa itu very urgent untuk kita hadirkan. Sangat-sangat penting. Yang pertama, doa itu adalah ibadah yang paling mudah. Bahkan doa itu adalah intisari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumber utamanya ibadah. Iya. Betul. Karena dari setiap ibadah ada doanya. Ada doanya pasti ya. Salat ada doanya, puasa ada doanya, zakat ada doanya, haji ada doanya, semua ibadah ada doa. Maka sekarang pertanyaannya, berarti setiap kita berdoa ada pahala tidak? Ada. Dan kalau orang memahami ini, berarti dia nggak akan fokus tentang dikabulkan atau nggak dikabulkan. Karena bagi orang yang paham, bukan itu urusannya. Karena doa ini perintah Allah, maka saat dia menunaikannya pasti ada pahala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Bahkan tadi dalam ayat yang Mbak Mila baca, orang-orang yang tidak mau berdoa, dia adalah orang yang sombong. Sayadkhuluna, ya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dengan keadaan yang hina. Dakhirin. Maka penting berdoa. Kenapa? Ini kewajiban kita kok. Ini ibadah yang penting, sumber intisari ibadah kita. Jadi kalau udah begini, pasti semua mau berdoa. Iya. Dan sebenarnya doa itu juga nggak fokus kepada sesuatu yang besar ya. Sesimpel apapun tuh kita berdoa aja sebenarnya. Berdoa saja. Ya termasuk hari ini pemirsa bisa menyaksikan Gapai Kemuliaan. Boleh jadi ini adalah hasil doa-doa kita. Oke, Masya Allah. Cara Allah merahmati kita apa? Allah membuat pagi ini terbangun, kemudian tangan ini ambil remote, kemudian gitu kan? Nonton TV, ketemu ada yang bening-bening barangkali di situ misalnya. Bukan? Ya, kok menarik, kok. Apalagi nanti misalnya masuk di hati gitu, Masya Allah. Jadi semuanya atas rahmat Allah.
Dan termasuk ini adalah doa-doa kita. Karena kita selama ini doa pengen dapat kebaikan. Nah, cara Allah mengantarkan kebaikan apa? Membuat kita bisa nonton pagi ini. Iya, betul, betul. Jadi yang pertama, doa itu adalah ibadah yang sangat penting. Yang kedua, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, gimana caranya? Ya doa. Nah, nanti kita pahami doa itu apa sih? Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Ini kata kuncinya. Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Siapa yang memohon? Kita. Kenapa kita memohon? Karena kita hamba. Kenapa hamba mohon? Karena hamba itu lemah. Kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Kenapa Allah yang kita minta? Karena Allah yang maha kuat, Allah maha besar. Coba pahami posisinya tuh. Yang minta siapa? Kita, hamba. Kenapa kita minta? Ya kita lemah. Karena kita lemah. Nggak mampu. Oke. Terus kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Kenapa Allah yang kita minta? Karena Allah yang maha besar. Satu-satunya yang bisa. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau ada doa yang tidak relate dengan maunya kita, yang salah kira-kira kitanya atau Allahnya? Kitanya. Udah langsung terjawab sebenarnya. Iya. Iya dong. Tapi kadang ada yang suka maksa, ya Allah maunya tetap ini gitu. Itu berarti masih kita belum paham gitu ya. Iya. Belum paham bahwa kita sok tahu aja. Bahwa yang kita minta tuh harus sama dengan Ih, kata Allah, kan yang maha tahu aku. Ih, ngeyel gitu. Yang maha besar kan aku, kata Allah. Yang paling ngerti, yang paling paham tentang hidupmu kan aku. Kamu kan lemah. Nah, jadi posisikan dulu gitu loh. Biar kita tuh, oh iya, doa tuh ibadah. Doa tuh hanya minta dan mohon. Hasilnya mah gimana Allah aja. Nah, coba pahami itu tuh akan jauh lebih ikhlas di hati kita. Yang ketiga, doa itu bisa merubah takdir. Ya, betul. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir kita kecuali apa? Doa. Maka doa bisa merubah ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah ketika kita memohon kepada Allah dengan doa. Dan itu bisa Allah, kalau mau Allah ubah ya tinggal kun fayakun aja ya. Kun fayakun. Dan itu Allah maha bisa. Maka di antara sesuatu yang Allah tidak bisa, kata guru saya, Allah tidak bisa mengingkari janji kepada hambanya. Wow, powerful sih. Nah, ini kan kalau kalimatnya dipotong agak bahaya. Agak bahaya, jangan sampai ya, harus full ya konteksnya biar dapat. Jadi kata guru saya, Hilman, ada yang Allah tidak bisa. Apa saya bilang? Ada. Allah tidak bisa mengingkari janji kepada hambanya. Itu kayaknya harus dia di-quote ya, di-print, ditempel di kamar gitu ya. Supaya itu bisa jadi afirmasi. Masalahnya kadang-kadang tuh kita suka apa ya, berprasangka buruk sama Allah gitu loh. Iya. Kuncinya berarti harus berprasangka baik. Harus berprasangka baik karena gitu Allah sesuai prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi. Allah itu sesuai prasangka hambanya kan. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah, yang keempat, pentingnya doa itu adalah karena doa adalah kekuatannya orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Mohon maaf lahir batin. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan karena the power of doa. Dia berdoa kepada Allah, Allah izinkan terbelah lautan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa tidak terbakar oleh api yang panas karena doanya kepada Allah, sehingga Allah mendinginkan api tersebut. Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan paus karena doanya. Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa di Jabal Rahmah, Padang Arafah, karena doanya. Doa itu kekuatan orang beriman. Doa itu seperti payung. Betul. Payung itu tidak bisa memberhentikan air hujan. Tapi payung bisa membuat tubuhmu terjaga dari air hujan. Itulah doa. Doa tidak lantas membuat hidupmu tidak punya masalah. Tapi setidaknya doa bisa membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi masalah. Dan itu sebenarnya poinnya ya. Itu poinnya. Jadi kita tuh juga nggak bisa minta, ya Allah jangan berikan masalah. No way. Karena ingat kita bahasan yang sebelumnya bahwa hakikat hidup itu penuh dengan masalah. Tapi kalau dengan doa itu kita tuh kayak punya backingan gitu ya bahasanya. Backingannya pusat lah. Kita kan kalau dalam bahasa sekarang itu kan. Ya langsung yang di atas yang ngatur kita, yang ngurus kita, ya masa kita harus ragu sih. Jadi sebenarnya kita tuh sudah ada masalah, ada solusi. Kalau kita punya problem, ya udah solusinya tuh doa gitu ya. Betul. Kita banyakin aja doanya berarti. Jadi dan nanti kita juga jangan menyimpulkan kita udah doa kok, tapi kok masalah masih ada.
Memang Allah tidak berjanji masalahmu hilang, tidak. Tapi setidaknya ketika kamu sabar, kamu kuat, Baik. kamu akan lebih lapang aja sih ngejalanin itu semua. Oke. Dan itu jauh lebih penting menurut saya. Oke, iya betul. Nah, kita masih akan bahas ya. Kita kulik lagi soal doa ini di segmen berikutnya. Kita harus jeda Baik. dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Pernah Lelah Berdoa. Nah, kalau konteksnya jangan pernah lelah berdoa, tapi kadang-kadang ya Allah saya tuh sudah minta gitu, kok enggak dikasih gitu, kok dikasihnya yang ini gitu. Itu bagaimana menjelaskannya, Hilman? Jadi sebenarnya Allah tuh enggak, bahasanya kan kalau dalam kacamata kita, Allah tuh enggak ngasih sesuai dengan yang aku mau. Iya, gitu. iya. Iya, maka nanti kita harus benar-benar paham. Kalau ada pertanyaan begini, Mbak Mila, lebih penting mana? Dikasih kesempatan berdoa atau dikabulkan doa? Boleh dua-duanya nggak? Iya, Iya. maksudnya kalau masih bisa berdoa aja tuh udah Masya Iya. Allah sih, iya nggak sih? Jadi memang kalau ada pilihan yang ketiga tentu dua-duanya. Dikasih kesempatan Maunya ya, berdoa maruk dan sama orang. dikabulkan doa. Iya. Itulah yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Umar bin Khattab Khattab. radhiyallahu anhu. Kata Umar begini, aku tidak takut ketika doaku belum dikabulkan. Yang aku takutkan adalah saat Allah tidak memberikan lagi kesempatan kepadaku untuk berdoa lagi. Dan mohon izin, mohon maaf, kecenderungan biasanya manusia tuh kalau udah dikabulkan doanya, Iya. jadi nggak doa lagi. Iya, suka ya udah semuanya udah kita dapatkan Iya. gitu. Aku butuh apa lagi gitu kan, Iya. kadang-kadang tuh manusia gitu. Iya, iya, gitu. iya. Makanya seorang Iya, ahli sombong tasawuf pernah lagi. bilang begini, ya Allah, jadi satu kali dikisahkan begini, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini memohon kepada Allah agar doa orang yang soleh itu dikabulkan gitu. Jadi dia minta sama Allah, ya Allah, dia orang soleh, dia orang baik, kabulkan doanya. Apa jawaban Allah? Wahai Jibril, biarkan hambaku yang soleh itu terus berdoa. Karena aku sangat menikmati rintihan dia dalam berdoa. Masya Allah. Jadi ternyata bukannya Allah nggak mau mengabulkan, Allah mau, tapi Allah tuh lebih senang hambaku itu merintih dengan suaranya yang lirih dalam doa-doa itu gitu. Makanya sekarang kalau ada doa yang belum dikabulkan ya nggak apa-apa. Khususnya Khususnya. Allah tuh Allah tuh lagi lagi kangen, seneng. lagi kangen kali ya sama rintihan suara saya dalam Dan kayaknya doa. Allah tuh seneng ya gitu. Iya. Kalau semakin kita meminta tuh berarti Allah tuh sehappy itu, sebahagia itu ya. Cuman kalau kita tuh merintih, memohon, bersimpuh. Makin banyak minta seorang hamba itu makin Allah cinta sama hamba tersebut. Beda. Beda sama manusia. Aduh, Manusia bukan tuh kalau main. banyak minta kan males ya. Oh, bukan main. Udah Iya. nggak kenal aja kita dari gitu misalnya gitu. Tapi kalau Allah Saking tidak malesnya. Mbak Mila, Allah itu makin hambaku banyak minta, Tuh. makin aku cinta kata Allah. Ih, Masya Allah ya. Jadi Tinggal nanti, tetap dong kalau manusia biasa maunya kan, tapi kan maunya dikabulkan gimana caranya? Maka nanti ada 5 cara agar doa lebih cepat dikabulkan. dikabulkan. Oke, kita bahas. Satu, Satu. lebih yakin dalam berdoa. Oke. Nah, ini poinnya juga. Yakin, kata kuncinya tuh yakin. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang nggak yakin. Sama dirinya sendiri aja juga. Sama doanya sendiri, sama apa yang dia mau aja dia nggak yakin ya. Nggak bisa. Gimana dia mau Makanya meyakinkan Allah ya betul. keyakinanmu dalam berdoa itu berkorelasi dengan semakin cepatnya Allah mengabulkan doa-doa. Setuju. Maka sekarang kalau dalam doa jangan ragu. Bagi Allah, menjadikan malam dan siang berganti aja gampang. Apalagi memberi apa yang kamu minta. Minta apa sih? Minta apa? Coba. Iya, minta apa ya? Minta apa? Minta Misal, jodoh yang oke. soleh misalnya ya kan. Buat cemen Allah kata melembutkan hati manusia yang Aduh, awalnya iya nggak benar. suka jadi suka. Mudah. Iya. Bagi Allah mengganti malam dan siang aja mudah. Gimana hanya meruntuhkan hatinya? Udah, bukan main, tinggal
Gampang banget. Apalagi? Minta apa lagi? Minta harta yang berkah Nah, misalnya. ya minta yang berkah harta. dan banyak gitu. Bagi Allah, menghabiskan harta korun, ditenggelamkan, Iya, betul. gampang. Apalagi cuma ngasih harta. Cuman masanya kita juga nggak Iya, yakin. iya, benar. Karena begini kadang-kadang dalam doa, ya Allah, misalnya rumah tangga, ya Allah aku tuh pengen punya suami yang soleh. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah. jadi dia tuh minta sendiri, Iya, jawab sendiri. Saya aja yang denger tuh kadang, gimana sih ini minta, iya, gimana Allah gitu ya. Makanya Paham. Allah Sangat-sangat akan relate. mengijabah doa sesuai keyakinan daripada orang yang berdoa. Oke. Nanti yang kedua nih, Oke. sempurnakan lagi. Iya. Kuatkan dengan amal soleh. Udah, betul. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa orang yang yakin, orang yang beriman, dan orang yang beramal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Dan Allah akan mengijabah orang-orang yang yakin beriman dan beramal soleh. Oke. Surat Asy-Syura ayat 26. Oke. Ya. Maka dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya, di mana Allah itu? Katakan, Allah itu dekat. Sangat dekat. Dan Allah akan perkenankan setiap doa yang berdoa kepada Allah. Apa tugasnya? Falyastajibu li. Ikuti perintahku. Oke. Ikuti apa yang aku senangi. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar kamu mendapatkan petunjuk. Oke, Masya Allah. Jadi boleh jadi Allah tidak memberi apa yang kamu mau, tapi Allah mengganti dengan yang terbaik untuk dirimu. Dan itu biasanya jauh lebih Lebih baik. Di luar ekspektasi kita biasanya. Makanya lebih kadang-kadang indah, di lebih sosmed baik. ada gini ya, nanti kamu akan menangis. Wes. Bukan karena dikabulkannya doamu, tapi apa yang Allah beri lebih baik Lebih daripada yang baik, kamu minta. wah, Gitu itu. kan? Dan sebenarnya kalau kita mau merenung dulu deh gitu ya, kayaknya kita juga harusnya memang tidak pernah kecewa ya berdoa sama Allah ya. Karena Apakah Allah pasti- pernah mengecewakan kita? Enggak sih, Nggak saya pernah. rasa. Iya. Coba sekarang kita bandingkan. Iya. Bandingkan ya Mbak Mila. Antara yang kita minta dan belum Allah berikan, dengan apa yang tidak kita minta, tapi Allah berikan. Yang kedua. Lebih banyak yang mana? Ya kita minta tapi Yang Allah berikan kedua. luar biasa. Yang kedua. Betul Udah nggak? pasti itu ya. Kita nggak minta tapi Allah nggak berikan. Contoh, Mbak Mila semalam minta nggak sama Allah agar besok mata bisa terbuka lagi? Aduh, iya enggak Oke lah sih. katakan Karena minta, oke minta. Oh, iya lah. minta. Oke. Sekarang Mbak Mila minta nggak kemarin waktu malam, ya Allah besok mataku terbuka, tapi kalau bisa buka bisa tutup. Enggak kepikir sih ya. Iya, Pernah iya. nggak minta itu? Enggak sih, padahal iya kalau Allah mau Tapi Allah ngasih nggak? ngasih cuma-cuma. Iya kan? Rasanya ya. Ya Jadi Allah, ternyata betul. Banyak hal yang kita Allah itu selalu mengabulkan doa hambanya dengan 3 jawaban. 3 jawaban. Nah ini poin. 3 jawaban. 1, yes. Yes. Allah Langsung. berikan sesuai dengan apa spontan, yang kamu ya. minta. 2, no. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Atau yang ketiga, wait, tunggu. Aku tidak berikan di waktu yang cepat, tapi pasti aku berikan di waktu yang tepat. Tuh, Masya Allah. Ini status hari ini tuh. Oh iya. Ayo, semuanya ditulis gitu ya. Bukan tentang cepat, tapi tentang Iya, tepat. Setuju. Makanya dikuatkan dengan amal soleh. Itu adalah cara Allah mengabulkan kita lebih cepat Oke, doa-doanya. tapi setuju sih ya. Ini maksudnya relate dengan pengalaman pribadi ya. Jadi kalau misalnya kita punya hajat nih, kita sudah berdoa. Kita mungkin awalnya mungkin nggak terlalu yakin. Jadi level keyakinan itu kan bisa bertambah, bisa berkurang Iya, ya. iya. Salah satu yang bisa kemudian menebalkan rasa yakin kita tuh memang dengan amal Iya, soleh. amal Jadi semakin banyak kita melakukan amal soleh, tingkat keyakinan itu juga akan semakin Makin nambah. kuat. Iya. Makanya kan di antara amal solehnya apa? Ya perbaiki sholat. Terus ada juga hadis yang mengatakan undanglah hajatmu dengan sedekah. Betul. Kan sedekah amal Iya, soleh. iya, iya. Terus terangilah rumahmu dengan baca Quran. Dengan baca Quran. Itu kan juga Iya. amal soleh. Jadi kumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya akan menguatkan doa-doa kita dikabulkan lebih cepat oleh Allah. Oke. Masya Yang ketiga, Kita agar- harus jeda dulu. Aduh, Masya Sayang Allah. sekali. Saya harus potong, harus tackle dulu ini. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik, Ayo, pemirsa baik. jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Pernah Lelah Berdoa. Kita tadi lanjutkan ya, jadi syarat agar doa lebih cepat terkabul. Poin yang ketiga ya tadi ya. Poin kita ulangi dulu kali ya. Kita ulangin. Yang pertama harus apa? Yang pertama tadi harus lebih apa? Harus lebih yakin. Terus yang kedua? Agak yakin. Terus yang kedua apa tadi? Dikuatkan dengan amal soleh. Oke. Ini kayak lagi ujian. Yang ketiga? Iya, yang ketiga agar doa lebih cepat dikabulkan adalah tinggalkan sesuatu yang haram. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Karena di antara yang menghambat doa itu dikabulkan masih ada sesuatu yang haram yang kita makan, yang kita lakukan. Maka tinggalin itu, ya. Nah, yang keempat harus lebih ikhlas dalam doa. Maksudnya apa? Ya belajar untuk lebih menyandarkan apapun itu sama Allah gitu. Ikhlas gitu. Perhatikan adab-adab berdoanya yang baik. Berdoa di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Ada 5 caranya nih dalam berdoa. 1, memuji Allah. Memuji Allah. Muji Allah. Panggil Allah. Sesuai dengan misalnya kita punya hajat tertentu, kita panggil nama Allah. Boleh kan ada Asmaul Husna tuh. Betul. Kita bisa menggunakan Asmaul Husna sebagai cara kita memanggil Allah. Kalau kita pengen dimudahkan rezeki, ya Allah, ya Razzaq. Kalau pengen dilapangkan urusan, ya Allah, ya Wasi', yang maha melapangkan. Kalau pengen dilembutin hatinya, ya Allah, ya Latif. Kalau pengen disayang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi mujinya begitu. Kalau pengen kaya, ya Allah, ya Ghani, ya Mughni. Jadi sebenarnya udah semuanya ya. Tinggal pilih aja gitu loh bahasanya, tinggal tergantung kita maunya apa gitu. Asmaul Husna itu penting. Barang siapa yang suka membaca dan menghafalnya, maka Allah akan haramkan tubuhnya dari siksa api neraka. Iya ya, ibarat kata aduh. Jadi kalau doa tuh kadang suka lama tuh dinyebut-nyebut nama itu. Ya sesuai dengan kita mau gitu. Karena makin mesra kita manggil tuh kan makin dalam. Oh iya, kan kalau dalam rumah tangga aja dengan panggilan sayang ibaratnya kan begitu kan. Sayangku dan segala macam lah. Ini sama Allah gitu. Semua coba apa yang kita minta. Mau apa sih? Pengen terjaga, ya Allah, ya Hafiz. Pengen dikasih kesabaran, ya Allah, ya Sabur. Pengen dikasih nikmat syukur, ya Allah, ya Syakur. Jadi semuanya tuh ada gitu. Pengen dikasih petunjuk, ya Allah, ya Hadi. Makanya kalau di sosmed AA tuh perhatikan. Pasti di caption tuh ada di ujung tuh bisa doa pakai asma itu. Oh iya, betul. Itu salah satunya ya. Iya, jadi mengamalkan setidaknya. Nah, jadi harus lebih muji Allah. Yang kedua, sholawat. Jadi sholawat itu adalah wasilah agar doa kita lebih cepat sampai. Menggunakan asma, menggunakan nama Nabi Muhammad sebagai teladan dalam hidup kita. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu yang paling sederhana ya. Baru yang ketiga nanti adabnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Menghinakan diri. Ya Allah yang maha kuat, hamba lemah ya Allah. Ya Allah yang maha tahu, hamba bodoh ya Allah. Gitu. Jadi kitanya ya Allah yang maha pengampun, hamba banyak dosa ya Allah. Jadi kita menghinakan diri. Jangan sebaliknya, kadang-kadang di depan Allah kita malah menyombongkan diri. Merasa karena udah melakukan banyak hal gitu misalnya. Ya Allah, hamba kan sudah tahajud ya Allah. Emang Allah nggak tahu? Allah juga tahu kali, gitu. Nggak usah disebutin, nggak usah dimention gitu. Jadi merendahkan diri. Jadi 1 memuji, 2 bersolawat, 3 menghinakan diri. Yang keempat menyampaikan maksud doa kita apa. Lebih rinci, lebih bagus. Lebih fokus, lebih bagus. Dan ternyata semua doa itu sudah diajarkan dalam Al-Quran. Semua doa ya? Iya. Mau doa apa ada semua. Iya. Jadi kita nggak usah ngide-ngide bikin sendiri ya. Ya boleh juga sih sebenarnya aja, kalau dalam kebaikan pengen lebih paham, pengen lebih paham isi doa. Dan boleh nggak doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Karena doa itu meminta, memohon. Jadi yang minta tuh harus ngerti yang diminta apa gitu. Nah nanti yang kelima, berprasangka baik dalam berdoa. Nah itu penting ya. Nanti balikin, ya Allah, hamba sudah meminta tapi hamba yakin Engkau lebih tahu apa yang hamba inginkan. Oke. Jadi sebenarnya misalnya dalam proses doa ini ya, Allah mungkin belum menjawab atau belum mengabulkan. Itu tuh sebenarnya kayak kita tuh sedang sedang ngumpulin ya, memperberat timbangan pahala ya sebenarnya. Jadi bukan lagi ya Allah ini kok kitanya yang kemudian gelisah kenapa Allah nggak segera gitu. Tapi sebenarnya kita tuh justru lagi memberatkan pahala timbangan amal soleh kita ya. Betul. Makanya tugas kita hanya berdoa.
Setelah berdoa itu ya tadi kita beramal soleh, yakin Jadi dalam mindset itu juga doa, harus penting. tinggalkan yang haram, ikhlas dalam doa, prasangka baik. Baik, iya. Nanti hasilnya terserah Allah. Maka disebutkan dalam hadis, kalau kita sudah berdoa, sudah maksimal dan belum dikabulkan, maka boleh jadi cara Allah membalas semua doa-doamu bukan di dunia. Tapi nanti Allah akan gantikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Waduh, itu bukan lagi. Maka itu dikisahkan ultimate. dalam sebuah riwayat itu, ada seseorang yang ketika nanti di surga terkaget-kaget dengan kelas yang dia dapatkan dari surganya. Kemudian dia bertanya, "Ya Allah, amalan apa ini yang membuat hamba ada di tempat VIP begini? Amalan Masya apa ya?" Allah, Masya Allah. Maka Allah menyampaikan, "Bidu'aikum lam yustajaba fid dunya." Karena doa-doa kamu yang belum sempat aku ijabah di dunia, tapi engkau tetap berdoa kepada Masya maka aku gantikan cara mengabulkannya bukan saat di dunia, tapi aku gantikan di sini. Waduh, Inilah balasan terbaik yang aku berikan untukmu yang tidak pernah berhenti doa kepadaku. nah itu yang paling dahsyat sih sebenarnya. Itu dahsyat banget. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ada yang rugi dalam doa? Enggak sih. Tidak. Apakah ada yang sia-sia? Enggak juga Tidak. sih. Jadi sebenarnya saya tuh malah justru dari tadi yang kita bahas ya, sebenarnya nggak ada tuh bahasanya doa tertolak itu sebenarnya kalau Iya. kita bedah ya, benar-benar Allah tuh nggak Iya. akan memberikan balasan tuh Iya. enggak gitu. Bisa tertolak Bisa. ketika 5 syarat Lima syaratnya tadi ya. nggak dilakukan. Tapi sebenarnya kalau sudah 5 tadi dilakukan, kita sudah bahasanya kita sudah mentok lah gitu. Tenang Berdoanya, aja. iya gitu. Allah tuh pasti kok. Pasti. Yang penting 5 tadi ya. 5 tadi. Yakin dalam doanya, amal solehnya Amal solehnya. banyak, yang haram ditinggal, Tinggalkan lebih ikhlas, lebih lagi, prasangka lebih baik. prasangka baik. Udah tenang aja ya. Kalau misalnya belum itu tadi belum dapat, Allah ganti kok. Betul. Jauh lebih. Kalau nggak cepat, pasti di Pasti waktu yang tepat. Kalau nggak di dunia, mungkin di akhirat. Jadi at-at semua ujungnya itu. Betul. Dari tadi ya semakin lama tuh harusnya kita semakin mindsetnya harus diubah juga ya. Enggak kok, ini Allah tuh lagi seneng denger doa Iya, kita. oh, Allah tuh Masya lagi Allah, Masya Allah. itu. Ini catatan saya udah banyak nih. Masya Allah. Ahilman, ini Sama-sama. menarik sekali. Masya Allah. Tapi waktu kita juga sudah habis. Insya Allah nanti kita jumpa di episode berikutnya. Kita bisa bahas lagi lebih banyak. Sehat-sehat, terima kasih atas ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahmat juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.